A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan sinarnya di waktu pagi. Dalam ayat ini Allah bersumpah dengan nama matahari. Kembali lagi kita ingatkan Bapak sekalian bahwa Allah boleh bersumpah dengan nama apapun, karena semua ini adalah makhluknya. Tapi kita hanya boleh bersumpah atas nama Allah. Wallahi, billahi, atau tallahi, atau bahasa Indonesianya demi Allah. Maka sumpah itu berlaku hukum harus dikerjakan. Ketika tidak terpenuhi, harus ditebus dengan puasa 3 hari berturut-turut. Adapun di luar itu bukan disebut dengan sumpah. Misal haram tolak, atau dalam sumpah-sumpah bahasa Indonesia saya bersumpah, seperti sumpah pemuda, itu bukan sumpah menurut hukum Islam. Dalam hukum Islam harus ada kata Allah, wallahi, atau demi Allah. Nah, kenapa Allah bersumpah dengan nama matahari? Karena ada di situ hikmah dan nikmat yang harus kita cari. Matahari pertama, dia punya fungsi sebagai energi. Matahari digunakan tumbuhan untuk fotosintesis. Fotosintesis bahasa pertanian. Bahasa sederhananya Bapak sekalian, tanpa matahari maka daun-daunan itu selamanya akan tetap hijau, tidak akan pernah layu, dan tanaman tidak akan bisa tumbuh, karena sinar matahari lah yang membantu proses memasak, proses mengolah makanan. Jadi dalam bahasa pertanian Bapak sekalian, Aryan mardahan manggule suan-suanani borngin baruma isyarah tuas tu seluruh batang sampai terus tu bagian-bagian di tanaman. Ini bahasa pertanian fotosintesis. Jadi dalam ilmu pertanian atau dalam ilmu alamiah, sumber kehidupan pertama adalah matahari. Nomor berikutnya di air, nomor berikutnya di tanah. Sumber kehidupan pertama adalah matahari. Sumber kehangatan dan pengatur iklim. Tanpa adanya matahari, kita mungkin akan kedinginan, kita mungkin akan sulit hidup. Jadi manfaat matahari ini sangat banyak Bapak Ibu sekalian. Kita mau membacanya, maka dibagi selebaran dalam waktu ringkas harus kita bahas surah As-Samsun. Lalu Allah bersumpah pada ayat kedua, wal qamari iza talaha, demi bulan. Allah bersumpah dengan bulan. Ada lagi nanti nama surahnya surah Al-Qamar, kan? Karena tanpa bulan juga kita ini sulit hidup. Mengatur pasang surut air laut, menstabilkan rotasi bumi, memberikan cahaya di malam hari, pengaruh terhadap perilaku hewan. Jadi itulah manfaat bulan. Berpengaruh betul buat kita kehidupan. Kenapa Allah sebutkan di surah As-Sams dengan matahari? Karena matahari itu terbit di pagi hari, terbenam di sore hari atas izin Allah. Setiap hari, bukan tersistematis, itu setiap hari. Kalau matahari bertanya kepada Allah di pagi hari tadi, ya Rabb, bolehkah aku keluar? Keluarlah, kata Allah, maka matahari akan keluar. Di sore hari juga sama, ya Rabbi, bolehkah saya terbenam? Allah izinkan, maka terbenam. Setiap hari. Sudah berapa juta tahun bumi ini disinari matahari, Allah. Setiap hari dialog matahari itu dengan Allah. Dan kita manusia banyak yang melupakan mensyukuri nikmat matahari. Maka kaitannya dengan kita Muhammadiyah juga sama, karena telah mengambil simbol atau logo itu dengan sang surya, matahari, kan? Logo Muhammadiyah itu diambil dari simbol matahari. Maka banyak orang yang tidak berterima kasih dengan Muhammadiyah sama dengan banyak orang tidak berterima kasih dengan matahari. Perjuangan Muhammadiyah sudah panjang.
membangun negeri sudah banyak, mencerdaskan umat dari masa ke masa. Pemerintah berhutang besar terhadap Muhammadiyah, itu benar. Apakah Muhammadiyah berterima kasih? Tidak jadi soal buat kita. Nah, itulah risikonya mengambil simbol matahari dan wal qamari iza talaha, bulan juga sama. Jadi Bapak Ibu sekalian, marilah kita mensyukurkan nikmat itu. Allah jadikan matahari, Allah jadikan bulan manfaatnya untuk kita, biar kita tenang hidup di muka bumi ini. Wan nahari iza jallaha, maka ada siang. Wal laili iza yaghshaha, maka ada malam. Was samai wa ma banaha, Allah bersumpah yang kelima dengan langit. Was samai, demi langit dan pembinaannya. Wa nafsi wal ardi wa ma tuha, dan juga bumi. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan juga jiwa apa yang mengusahakannya. Jadi nafsu disebutkan dalam surah As-Sams adalah pesan yang ingin Allah tekankan. Tapi lebih dulu Allah bersumpah dulu kan, demi matahari, demi bulan, demi siang, demi malam, demi langit, demi bumi. Baru Allah sebutkan wa nafsi wa ma sawwaha. Yang ingin Allah tekankan itu nafsu. Wa nafsi. Nah, itulah nafsu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Telah Allah beri ilham, telah Allah ilhamkan pada nafsu itu jalan fujur, yaitu jalan keburukan, dan jalan takwa ke nafsu itu. Maka jalan baik dan jalan buruk sudah ada dalam tubuh manusia, tinggal kita menentukan pilihan baik dan buruk. Itu pilihan masing-masing. Tidak ada istilah menunggu hidayah, dua-duanya sudah Allah ilhamkan. Tidak ada istilah menunggu petunjuk, petunjuk itu sudah Allah tanamkan. Yang mengalahkan kita itu adalah nafsu kita. Ayat tadi wa nafsu wa sawwa. Dalam Islam, nafsu atau an-nafs sering diartikan sebagai jiwa. Para ulama membagi macam-macam nafsu ini dalam 3 bagian. Pertama ada disebut dengan nafsu ammar, kedua ada nafsu lawwamah, yang ketiga nafsu mutmainnah. Itulah nafsu kita itu. 3 tingkatan, 3 model. Pertama ada namanya nafsu ammar dalam surah Yusuf ayat 53. Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Jadi nafsu ini dasarnya menyuruh kita berbuat jahat, berbuat buruk, berbuat maksiat. Itulah dasar nafsu, itu sifat aslinya. Kecuali nafsu yang telah diberi rahmat oleh Allah. Sementara nafsu lawamah, nafsu yang mencela diri sendiri dalam surah Al-Qiyamah ayat 2. Dan aku bersumpah dengan nafsu yang suka mencela. Misal Bapak Ibu sekalian, begitu kita ingin melakukan kesalahan, kita tidak pikir panjang. Nah, kesalahan itu pun dilakukan, telah selesai, baru muncul penyesalan. Kita akan mencela diri sendiri. Nautu madaiwa nazono, nabodo madaiwa. Nah, mencela itu warna nafsu lawwamah, yang mencela diri sendiri. Nah, ilustrasinya Bapak Ibu sekalian sering saya gambarkan. Intinya solat itu didirikan. Dalam ayat lain sudah Allah tetapkan waktu-waktunya. Waktu subuh sampai terbit matahari, waktu zuhur sampai bayang-bayang matahari condong ke arah barat, kan? Waktu asar sampai terbenam matahari, waktu maghrib, inilah kita sholat maghrib 45 menit kemudian waktu isya, atau paling lama 1 jam kemudian waktu isya. Sampai kapan? Sampai terbit fajar, itulah waktu subuh. Kadang-kadang persoalannya kita lebih cenderung memakai nafsu lawamah. Misalnya marangkat anak burui mulai pukul 8 tu sama tu pohon, pukul 2 supaya zuhur mesedut sabahani kemudian ngon pukul 3 itu baru turun. Ada pukul 2 lebih supaya zuhur kan, marbasu segala macam, minum kopi, makan kue, lalu turun mulak turun pagi kan pukul 3. 1 jam kemudian babah asar. Nah, tanggung manuman karejo ne palaluya. Tongali manoma so naik duse yang lupa kan.
kan marbaswa segala macam payas kon solat maghrib maya pas di pukul onomi 1 jam naik so azan maghrib kan solat maghrib marsi sosak solat asar marsi sosak marsi apa begitu selesai solat nah sosal mana nanti mau tunda-tunda waktu mana solat mencela diri sendiri Allah tidak akan menerima ibadah yang dicela kan ngapain habis waktu nanti kan sampai terbenam matahari dong waktu asar tapi kita sering mencela diri sendiri. Intinya Bapak Ibu sekalian sholatlah di waktu-waktunya yang lebih afdal di awal waktu benar, kalau tidak bisa di pertengahan waktu juga benar, di akhir waktu juga sah kan. Yang tidak boleh itu adalah mencela diri sendiri. Di Bapak Ibu lebih supaya ini kan ada macam mana mailai sholat. Kenapa? Karena di akhir waktu. Itulah nafsu lawwamah yang mencela diri sendiri. Atau misalnya kasusnya sering terjadi real atau kenyataan Bapak sekalian masih orang mana ini bila tinggal di kampung dia berpondok kehidupan tahun dong biasa dong ikaji atau kita pasari-sari jam 5 isi dope sumantap bayoi nakarejo isabahan marsi sosak mulak sama laupan kusin kan lalu tu bahas matong ono sotong ajo samaan mari dia bersiap-siap ya solat asar mai di masjid mai la dia tatabiru jun kalak izin umunna kan baru setelah selesai solat mencela diri sendiri nau tu mari ibadatnya sugari solat di banakin di awal waktu sugari ini sugari kan mencela diri sendiri itulah nafsu lawwamah padahal kan belum berakhir waktu asar. Tapi Pak Ustaz tidurkan Allah di surah Al-Ma'un kan fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Tafsiran ini para ulama karena meninggalkan solat bukan yang meninggalkan waktu, yang meninggalkan solat maksudnya surah Al-Ma'un ini begitu dia masuk waktu asar dan pukul tu dia turun tu sabah atau ngawapan azan itu tunda ia waktu sampai bahang maghrib ngasulat asar masuk tu surah Al-Ma'un fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Kan kasus sedikit indah solat doya tapi di akhir waktu ada hadis sahih tapi tidak populer sangat memang ini dipopulerkan. Solat di awal waktu dia mendapatkan karunia dari Allah, solat di pertengahan waktu dia mendapatkan rahmat, solat di akhir waktu dia mendapatkan ampunan maghfirah. Tapi hadis ini populer konon karena nama populer konon lalu di akhir waktu tahun sudah sembahyang kan awam dan lain semua dijauh ni ya anda tahu. Tapi ada dia memang di salah satu lembaga pendidikan di Jawa Timur mereka mengamalkan hadis ini tetap solat di akhir waktu, kan dalam solat Isya paling populer hadis sering mungkin kita dengarkan bahwa solat Isya lebih afdal di akhir waktu atau menunda waktu solat Isya itulah yang terbaik. Maksudnya apabila disampaikan kepada umat solat di akhir waktu itu banyak manfaatnya, maka umat Islam ini akan berbondong-bondong solat di akhir waktu. Lalu bila dengar udah paham bebas kan gawat deh kan. Itu sini populer pun hadis ini. Maksudnya baru sekalian sampai menekankan dan Twitter ulang komen mencela dirimu padahal telah selesai solat. Itu maksudnya pesan dikajian. Ida akan masuk lagi walaupun di akhir waktu jangan mencela. Allah tidak akan menerima ibadah yang dicela dan yang dihina. Logikana ilahin ko inang misal na mo ahon do air minuman ison mo air minum on menadong ba desigoto ho madung kada luar sa don ngana tabo biyon mena rama alak manginumi mayo baru-baru ita pekan na sulat itar sumunino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah Tuhan kunau tu mana on mau bahan nane kinau tu siun kusut panjang na waktunya icela be izinan bisumbayang ibadah timai kerja kan itulah nafsu lawwamah
Dalam berbuat dosa juga sama. Kita manusia setelah melakukan dosa akan muncul celaan, hinaan terhadap diri sendiri. Jangan mencela, jangan menghina diri. Jadi bagaimana seharusnya? Memperbanyak istighfar. Kan itu disuruh kita kan? Tadi tiba dosa kesalahan tiba di masa lalu, astagfirullah, astagfirullah. Maka bukan sebuah kebanggaan kita menceritakan dosa kesalahan di masa lalu. Yang ketiga ada namanya nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang dan tentram. Dalam surah Al-Fajr ayat 27 dan 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dalam hadis menafsirkan ayatun, di waktu sakaratul maut terjadi pada seorang yang beriman, maka ruhnya akan berjalan dari ujung jari kakinya lalu sampai ke lutut, lalu ke perut, lalu ke dada. Leng mungkor mah leng ningna ia hapat mangali, ia hap boltok mangali, ia hap indora ndadong benitakan jantung tapi dison leng kombang korbis tu bega leng ngor be mungkor berarti belum ajam nda bedo ngorot ruhi. Itu bertanda orang ini adalah orang beriman, karena kata Rasulullah orang beriman akan diambil ruhnya dari tempat di mana Allah tiupkan. Orang beriman ditiupkan ruhnya dari ubun-ubun, keluarnya dari ubun-ubun, maka itulah bukti orang beriman. Pertama, senyum meninggal naik karena dia melihat gambaran tempat surga yang akan dia tempat. Waktu ison memenuhi Bapak Ibu sekalian dipatikan Allah mengistana surga, senyum malah naik. Napa dua anak dengan senyum tapi keringatan boinan bodokan ya habsungon habsungon merenang atau marahin malin lembab. Itulah orang beriman. Bersyukurlah jika punya keluarga mengalami sakaratul maut seperti itu. Maka datanglah malaikat membawa kain kafan dari surga dan juga parfum dari surga. Kemudian dia datang dari sebelah kanan. Dia akan membacakan surah Al-Fajr ayat 27 ini sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita bawa mulak ke Tuhanmu ning malaikat ini kan. Maka ruh itu pun keluar, dibungkus di kain kafan dari surga itu, dibawa melewati menembus 7 lapis langit. Setiap tingkatan langit bertanya, itu siapa? Itu ruh siapa? Ruhnya lah siapa yang lori nauskus marwani sila nakburui oh sianu umat di sianu ahli ibadah memang ahli surga. Langit kedua juga bertanya, langit ketiga sampai ke langit ketujuh, sampai ke hadirat Allah. Allah memuji hambanya yang penuh dengan hamd sama Allah. Sementara kita di dunia kan masih kita paturenon mandokoli di korupsi solkot sampai parinina mengkapanina ay manangkina. Proses naik kan di dunia kita sedang mengurus jenazahnya, tapi ruhnya kembali ke hadirat Allah. Ketika kita manung sampai untuk pemakaman, kita masuk matuliang ini kan, ruhun pemai joloni Allah, mau maning Allah hadap malaikati ke paulak ruh ni hambong kontu inganan naik. Lalu turun musim malaikat ini, kembali batu badan ta ruh ta kembali on. Setelah dikembalikan, maka amalnya lah yang menjawab. Alatnya terakhir menurut centana pemakaman IBG iya dobe surah di surah lain kan. Artinya kita mulak dia masuk ke badannya. Ke badan ini manusia. Itulah orang beriman. Maka dalam pelaksanaannya sebagian ulama mengajarkan dalam mahal khususnya di terdapat kaum bapak. Pendengar kita naruh marsidukon dokonan doan aranaon pardu kipayahon. Waktu ida pamasahau narwana membuka kain kafan kopen di babasan yang laati kali buka di tali pocong lain. Membuka dia buka apa dia? Dia buka dia benda. Pala nama membuka, pala dia buka ahmi bacaan surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila kali pabalik mo irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Masuk naikkan talak kali pasolik mereka menghadap ke kiblat, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah
wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Iman dibaca anggo diin winda songoni membaca surah Toha ni minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ya kalau di Muhammadiyah memakai surah Al-Fatiha. Ini bedanya. Jadi Bapak sekalian, itulah orang beriman. Kalau orang yang sedikit amal, sedikit iman, tidak kuat, datang malaikat membawa kain kafan yang sangat bau, dia pun datang, bukan dari ubun-ubun, irek-rek pun ujung lipatin. Ya ini gimana center ngadok di perlawanan, may center dokter mentarikan, anggo mandung mati dan mematau, ibayan dingin sekonon bo, tidak mengalu matai ni. Ini pengalinan ni berkala berkesehatan kan, ada center lain main kunia bo, biasa namu pelak na pincang, lik mengalu deh kan, orang ngadok be. Tapi dia hapat naon milas tu be. Dia hap tindo orang mangali, dia hap tangan mangali, dia hap jantung naon derong bedetakan. Maka ni ben per rumah sakit mon adong alat na songon jepitan, iwan metinduk pati jepitan kan. Sang adong do perlawanan, ternyata masih ada pertanda orang ini adalah orang fasik, mati dalam keadaan fasik. Ruhnya keluar dari ujung jari kakinya. Hindi siya bunuh-bunuh. Kalau masuk ni pabahat menang mendoa. Kalau masuk ni kaum libai mendoa menyebut Allah agar diberikan ampunan, dan orang ini mati dalam keadaan fasik, sedikit amal sedikit iman, dia banyak dosa dan maksiat. Dan malaikat itu pun mengatakan, wahai orang yang terlaknat, ayo siapa panggilan. Oh ni laknat ni Tuhan morot mau ni soi darun ko soi marsudi ho janji Allah ana nautikan dua mal mugana sedih badahmu sudah makhluk mengumpat dan mencela. Lalu so ibu saya kembali Allah mah ke tahun kumon tu jasad lalu dalam kubur mulai penyiksaan, penyiksaan demi penyiksaan sampai kapan? Sampai hari berbangkit. Tidak masa tahun 2 tahun. Logika berpikirkan Bapak sekalian, saja lulus mohon taubat. Pada 10 tahun lebih taubat, umur meninggal 70 tahun, berarti potong 15 tahun lulutan mardosa sudah beribadah. Kita menghitung. Angguinda gara-gara rahmatnya Allah yang layak kita mendapatkan syukur. Tadi ulang ibadah, beramal ibadah mengharapkan surga. Azam ngana layak inang ngana layak bapak bahat ni ibadah tanun bahat ni dosanta dau bahatan dosa beribadah. Jadi minta harapku ni rahmatnya. Maka zinda sebelumnya kan surah Al-Lail illa batigur wajhi rabbihil a'la. Kita harus beribadah mengharapkan keridhaan Allah. Lalu bagaimana melawan nafsu ini? Nafsul ammar, nafsul lawamah. Hadis tentang melawan nafsu. Rasulullah bersabda, orang yang kuat itu bukanlah orang yang menang dalam bergulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya ketika marah. Itu adalah kuat. Dan dia mengendalikan emosinya. Dalam persoalan di kehidupan orang bahat dan membuat kita naik emosi, naik tensi kan? Itulah nafsu ammar. Jadi orang yang kuat adalah orang yang bisa mengendalikan emosinya. Rasulullah bersabda, pejuang sejati adalah orang yang berjihad melawan dirinya sendiri dalam ketaatan kepada Allah. Ini pun jihad terbesar, termasuk puasa kan? Puasa bukan menghilangkan nafsu, tapi menundukkan nafsu, mengendalikan nafsu. Cuma setelah Ramadan berakhir, kembali nafsu membabi buta kan? Halal muslim. Maka ada bahan penyakit. Tapi yang waktu Ramadan nasihat-nasihat dan berita, karena kita kendalikan nafsu kita. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai atau oleh hawa nafsu, dan neraka dikelilingi dengan syahwat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi bahan don diginjang duniawan, na sangat kita cintai, na sangat purwa tapi ndatula. Biasona ibadahi nasugit mirwasa nyuhon.
Jangan masukan di malam Rabu pangaji kita lalu jangan yang itu sama lalu jangan kubur supaya lagi don modul kan. Tapi itulah ibadah. Semua manusia solat subuh. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Daun laluan munjayan munjuduan munduluk mundumbangan rutu masjid takwa 2 rakaat ni halapun na sumbayang subuh na do jawane. Ay bakas mo di sumbayang niya deka. Imam mo nafsu lawama. Sangat nafsu ammar. Tapi orang yang punya nafsu mutmainnah yakinnya langkannya ibadah, perdalanannya ibadah, mulaknya ibadah. Indah 2 rakaat ini hitungnya, langkai sudah hitungnya. Imam alatna nafsu mutmainnah. Jadi jihad yang terbaik terberat adalah melawan nafsu sendiri. Dan ibadahnya sering tidak disukai. Yang banyak syahwat atau nafsu ini menyukainya adalah bentuk hal-hal yang dilarang oleh Allah. Contoh nama Bapak Ibu sekalian, Adam, Hawa, tempatilah surga ini, makan dan minumlah apa yang kalian kehendaki. Hanya satu yang ingin saya sampaikan pada kalian berdua, jangan kalian dekati pohon ini. Minumah dengan minum bersih, makanlah makan bersih. Oh masakit kirnirwamu. Saya bahat dengan pangalan asumangkol na pohon larangan ini Pak. Itulah kita manusia. Kita kan keturunan ni Adam maida kan, keturunan ni Hawa maida manusia. Makana saya bahat na tola asumangkol na haramisi. Saya bahat inumon asumangkol na tuak kitnya. Saya bahat idupon, saya bahat model sigaret asumangkol na ganjay na tamo nila na akan itulah nafsu. Nafsu selalu mengajarkan kepada kejahatan. Makanya harus dilawan. Bagaimana? Berikut cara membersihkan hati dan jiwa menurut Al-Quran. Pertama, bertaubat dengan sungguh-sungguh atau taubatan nasuha. Dalam surah At-Tahrim ayat 8. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Banyak berzikir dan mengingat Allah, membaca, merenungi dan mengamalkan Al-Quran, bersabar dan ikhlas dalam ujian, bersedekah dan berbuat kebaikan, menghindari maksiat dan lingkungan yang buruk. Berikut adalah doa dari Rasulullah yang diamalkan untuk menguatkan diri melawan hawa nafsu dan membersihkan hati. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Artinya, ya Allah, berikanlah ketakwaan kepada jiwaku dan sucikanlah ia. Engkaulah sebaik-baik yang menyucikannya, engkaulah pelindung dan pemiliknya. Doa yang malkun ketika dorongani hebat untuk berbuat dosa, ketika hebat dorongan di bagasan untuk melakukan maksiat, apalagi dalam hal urusan berumah tangga. Isi mana hebat? Setan, iblis tidak akan naik pangkat kalau bisa menggoda seseorang tidak sholat. Tidak ada naik pangkat dia, cuma dapat upah ya biasa-biasa. Menggoda seseorang untuk melakukan pencurian, tidak dapat naik pangkatnya. Atau agar orang Islam, orang beriman tidak puasa, tidak ada pengaruh jabatan apa-apa terhadap setan. Tapi ada di rumah kita masing-masing setan, namanya dasi. Dasi tugasnya adalah mengadu domba antara suami dan istri. Pondo nadur naik pangkatnya. Anggo bisa si dasi membain bercerai, membain permarahan di bagas, nafsu menjadi tumpangan kami naik pangkat pun si dasi. Dasi keluar dari setan, tugasnya adalah menggoda rumah tangga. Tinggal di bagas dari dia, tinggal di sini. Tapi apabila telah bercerai, dasi pun naik pangkat, indah dong bebasnya ben. Setan lain mungkin setan spesialis kamar mandi, si Hubus dan si Omais kan. Setan spesialis tempat tidur, modok dan anak buriku pengadu malam lainnya memang bersirang lagi timpui dan ini. Jadi ada setan spesialis rumah tangga warna dasi.
berarti nggak ada tiga so di banyak goreng nyala kan lebih banyak goreng bumi dasi masih setan ini dasi pala pala dabo